Yang kita lakukan adalah kita harus punya pengharapan yang kuat dan teguh. Apa pengharapan orang percaya? Mari kita lihat sama-sama. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang teguh, kuat, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya digerakkan Roh Kudus untuk membagikan ini buat saudara supaya saudara memahami apa pengharapan orang percaya. Orang percaya, mari kita lihat ke depan. Orang percaya itu punya pengharapan. Amin. Nah, apa pengharapannya orang percaya? Alkitab mengatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Apa itu sauh? Bukan sayur, bukan sawo, sauh. Sauh itu jangkar. Tahu jangkar? Nah, kalau kapal mau berlabuh, dia buang sauh. Ya kan? Apa fungsi jangkar? Supaya kapal perahu tidak dibawa ombak kemana-mana. Kalau hidupmu punya pengharapan, engkau seperti kapal yang punya jangkar yang kuat. Hidupmu nggak akan bisa diombang-ambingkan. Engkau tetap akan stay di situ sampai kapanpun. Artinya, nggak ada orang yang bisa menyesatkan saudara kalau jangkarmu, sauhmu itu kuat. Kita harus punya pengharapan. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat. Aman bagi jiwa kita. Nah, perhatikan di sini. Sauhnya adalah begini. Yang telah dilabuhkan. Ya, sampai ke belakang tabir. Siapa yang lempar ini? Tuhan Yesus. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Imam Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapannya itu sudah dimulai oleh Yesus. Nah, pengharapan itu adalah sauh yang dilabuhkan, yang dilemparkan oleh Tuhan Yesus sampai ke belakang tabir. Baca ini kalau nggak lihat visualisasinya, nggak akan ngerti. Makanya hari ini saya akan beri pengertian. Oke? Yang ada di member class pasti pernah lihat gambar ini. Yang belum ikut member class, cepetan daftar. Amin. Karena ini rahasia yang ada di member class gereja kita. Saudara, ini adalah pola kehidupan, pola sorga. Ya, ini pola sorga. Kalau saudara pengen tahu sorga formatnya kayak apa, ini miniaturnya. Mungkin sudah tanya, Pak Pendeta pernah ke sorga? Pak Pendeta sudah baca Alkitab. Dan di Alkitab ditulis, ini polanya sorga. Amin. Sorga terdiri dari berapa tingkat? Berapa? Nah, berarti sudah ikut member class. Yang belum ikut member class bilang, sorga itu tingkat 7. Yang tingkat 7 ada bidadari. Ya. Nggak ada, sorga cuma 3 tingkat. Ya, mau tahu rahasianya? Daftar member class sama Pak Kris. Ya. Oke, atau ikut daftar sama hostnya masing-masing. Sorga itu terdiri dari 3 tingkat. Ini miniaturnya, gambarnya arsitek agak membingungkan memang. Nah, sekarang kita lihat visualisasi yang agak jelas. Gambar yang tadi, kalau dibuat seperti 3 dimensinya adalah begini. Ya, formatnya begini. Ya, ini pagarnya, ini pintu gerbangnya, ini pelatarannya. Ini ada sebuah kemah yang tertutup. Di sini ada ruangan suci, dan ini ruangan maha suci. Ini kata arsitekturnya. Sekarang begini formatnya. Jadi seperti ini. Ada orang-orang yang tinggal di luar. Jadi mereka yang di luar ini sama dengan di padang gurun. Ya. Orang yang tidak percaya Yesus, ya nggak mungkin bisa diizinkan masuk. Karena ini gambaran sorga. Jadi sorga terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat 3. Jadi formatnya begini, saudara ya. Sebentar ya. Nah, jadi yang bagian ini tadi, bagian ini, ya, yang ini, itu bentuknya seperti ini. Tertutup.
Di sini mereka dipakai tudung berlapis-lapis, saudara. Oke, saya mulai dari sini lagi supaya jelas. Jadi ini pola sorga. Dimulai dari pintu gerbang. Makanya Yesus berkata, akulah pintu. Dia pintu gerbang, dia pintu jalan masuk satu-satunya. Untuk Anda bisa selamat dan bisa masuk ke dalam sorga, itu cuma satu-satunya jalan hanya melalui percaya Tuhan Yesus. Yesus cuma berkata, I'm the way. Aku jalannya. Alkitab yang lain berkata, akulah pintu. Pintu. Jadi barang siapa masuk melalui aku, kata Tuhan Yesus, dia akan selamat dan memperoleh hidup. Amin. Kalau Anda percaya Yesus, lewat percaya Yesus, Anda tinggal di dalam. Tapi begitu Anda tinggal di dalam, Anda nggak boleh berhenti sampai di sini. Oke, kita harus mulai masuk. Tadi kita bicara sauh ya. Sauhnya itu adalah dilabuhkan di mana? Di belakang tabir. Mana itu tabir? Ini di sini tabir ini. Jadi yang menghubungkan, yang memisahkan antara ruangan suci dan ruangan maha suci itu ini. Tirai ini disebut juga dengan tabir. Ini. Di balik sini. Ini tertutup. Kalau aslinya ini tertutup karena untuk memberitahu saudara harus dibuka. Kalau nggak dibuka nggak kelihatan. Ya. Jadi ini sauhnya, pengharapan kita itu ada di sini. Di tempat di mana kemuliaan Tuhan itu ada. Saya akan lanjutkan dengan bagian ini. Orang yang percaya itu harus punya pengharapan. Nah, apa pengharapan orang percaya ini? Pengharapan orang percaya adalah, oke, katakan begini, pengharapan saya adalah kemuliaan sorgawi. 2, 3. Sekali lagi, pengharapan saya adalah kemuliaan sorgawi. Nah, saudaraku, ya, kemuliaan sorgawi itu dimulai dari luar. Anda belum kenal Yesus, Anda kenal teman, Anda dikasih tahu teman untuk percaya Yesus di sini. Lalu Anda terima Yesus, kemudian Anda mulai diproses di pelataran, sampai ruangan suci, dan goal kita ada di sini. Di tempat di mana tahtanya Tuhan, kemuliaan Tuhan itu ada. Oke? Coba lihat ke depan. Tapi jujur, ini yang sering kali terjadi. Setelah kita percaya, kita biasanya sibuk dengan bisnis, cita-cita, atau hal-hal dunia lainnya. Nah, banyak orang Kristen itu hanya sampai di sini. Sibuk di sini. Saya ulangi, berarti kalau begitu kita nggak boleh bisnis toh? Bukan nggak boleh bisnis. Jangan fokus hanya cuma di sini. Karena pengharapan kita bukan di sini. Pengharapan kita di sini. Apa ini? Kemuliaan surgawi. Saya tunjukkan lagi. Nah, sibuk di sini. Zaman now kan bisnis online. Maaf, ini saya hanya memberikan sebuah contoh saja. Jangan tersinggung, habis ini Anda, pulang saya, bisnis saya online semua, enggak boleh di bisnis. Bukan, fokusnya. Kesibukanmu cuma sibuk di situ. Sehingga engkau lupa bahwa harusnya fokusmu bukan cuma di sini, tapi sibukmu harusnya di sini. Fokus utama. Oke? Apa di sini, saudaraku, sibuk di sini? Orang yang tinggal di pelataran. Kristen pelataran itu adalah Kristen yang percaya sampai dengan dibaptis. Sudah selesai. Makanya hidupnya muter-muter. Bisnis online. Mengejar mimpi. Punya apa? Punya rumah. Aku mau kerja yang banyak. Supaya dapat uang? Banyak. Supaya bisa beli rumah? Banyak. Beli motor? Banyak. Ya kan? Beli mobil? Banyak. Fokusnya itu kepada apa yang ada di sini. Rumah, mobil. Ya kan? Karena di sini. Dia nggak punya pengharapan yang sampai kepada kemuliaan surgawi. Berikutnya, yang ada di pelataran itu, cari uang banyak supaya punya bisnis besar. Apalagi memuaskan hobi. Biasa kalau udah banyak duitnya, hobinya berubah. Dulu main guli, sekarang main gengsi.
itu orang yang sibuknya cuma di sini. Atau, wah dulu motornya suka motor Grand di pretelin. Sekarang karena duitnya banyak beli yang Kawasaki yang mahal-mahal. Oh, hobi saja. Hanya untuk memuaskan hobi dan kesenangannya sendiri. Ini orang yang sibuk di sini. Ngerti sampai di sini? Orang Kristen yang cuma sibuk, yang percaya Yesus, sudah dibaptis, selesai. Itu cuma muter-muter di sini aja kesibukannya. Atau yang lain seperti ini. Kepo dengan masalah orang. You know what is the meaning kepo? Ya karena dia cuma sibuk di sini. Nggak ngerasain yang ada di sini. Cuman kepo dengan masalahnya orang. Sibuk gosip sana, gosip sini. Sibuk ngurusin sakit. Itu betul kan kau bilang. Opung kau betul opung. Apa lagi? Ya kan? Karena sibuknya di sini ini perkara-perkara daging. Di sini ini para imam, dia nyembelih lembu, domba, burung merpati. Saya mau tanya, kira-kira kalau satu komplek begini, orang nyembelih di situ bau apa kira-kira? Anda bisa bayangkan di pasar Flamboyan, toh? Dekat pasar sayur sama pasar sapinya. Baunya sama atau beda? Beda. Untung enggak ada ikannya. Lebih amis lagi. Di sini amisnya bau apa? Bau darah. Ya, darah itu bisa tentang apa? Nyawa. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita sibuk ngurusin sakit hatinya orang. Orang yang membenci saudaranya itu sama dengan membunuh saudara. Itu Alkitab. Dan itu bicara nyawa. Orang yang suka benci-benci. Wah, aku gak suka sama dia. Itu masalah hati. Dan hati itu bicara nyawa. Kalau saya benci Pak Purba, saya bunuh Pak Purba. Bukan pakai pisau, Anda benci saja sama dengan membunuh. Boleh nggak kalau gitu membunuh? Boleh membunuh? Nggak boleh. Berarti benci? Nggak boleh. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Ada yang dibenci nggak di sini? Ya. Kalau ketemu sebelahnya, mau saya. Kalau memang ada pulang dari sini minta ampun ya. Tuhan ampuni saya datangi. Maafkan saya ya. Amin. 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 Kok ini ketawanya rahasia banget. Kayaknya memang ada yang gitu ya. Oke. Izinkan saudara buka hatimu. Kalau enggak mau bertobat ya enggak apa-apa. Terserah saudara. Yang penting bagian saya selesai. Oke. Nah, cari celah. Biasanya orang yang sakit hati cari celah supaya bisa balas dendam. Ini orang yang ada di pelataran. Orang di pelataran tuh nggak bisa lihat kemuliaan. Nggak bisa lihat kemuliaan. Jadi rugi. Amin. Katakan sama-sama rugi. Kalau nggak lihat kemuliaan. Coba ini yang Roh Kudus barusan kasih tahu kepada saya. Buka sama-sama Ibrani 12. Nggak ada di slide ya. Karena Roh Kudus baru beritahu. Ibrani 12. Ayat yang ke-14. Saya senang sekali karena pagi ini Roh Kudus begitu kuat ada di tengah-tengah kita. Amin. Coba ini ayat yang enggak saya prepare, tapi ketika saya sampaikan ini Roh Kudus kasih tahu buat kita semuanya. Ayat 14, Ibrani 12 ayat 14 sama-sama kita baca dengan suara keras 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua terus dan kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Wow. Makasih Roh Kudus. Roh Kudus berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Katakan sama-sama, saya harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Amin. Saya ini paling susah dendam. Saya paling susah itu marah dan benci. Itu paling susah. Saya kalau marah sama orang, tutup mata. Habis tutup mata, hilang, saudara. Pernah satu ketika saya marah dengan diri saya. Kenapa sih saya nggak bisa benci orang? Karena kalau habis berantem dengan teman,
Saya tutup mata sebentar ketidur, melek, hilang saudaraku. Di sini yang dongkol sakit hati tadi itu bisa hilang. Tapi sekarang saya mengerti firman. Puji Tuhan. Iya. Ada orang malah susah ngilangin dendam, sakit hati. Waduh, malah di sini. Aduh. Ya. Tapi Alkitab berkata gini, berusahalah, artinya begini saudaraku. Semua orang bisa saja sakit hati. Bisa enggak? Tapi Alkitab berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kenapa demikian? Di bagian berikutnya Tuhan kasih tambahin kalimat. Dan kejarlah kekudusan. Artinya damai dan kekudusan itu setara. Orang yang gak bisa damai, hidupnya gak kudus. Saya ulangi sama-sama. Orang yang tidak bisa berdamai, itu orang yang tidak kudus. Bilang sama-sama ya. Orang yang tidak damai, itu orang yang tidak kudus. 2, 3. Orang yang tidak damai, itu orang yang tidak kudus. Mari kita baca lagi. Bagaimana kalau orang itu tidak kudus? Dikatakan dari ayat yang ke-14, mulai dari kata sebab. 2, 3. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Ini sama dengan orang masuk sorga, tapi enggak lihat Tuhan. Tuhan itu tempatnya di ruangan maha kudus. Saya mulai dari atas kembali ya, supaya Anda bisa lihat. Jadi Tuhan, stay-nya itu di sini. Ini tahtanya Tuhan. Anda masuk ke rumah, berteman ke rumah orang. Di pelatarannya, tahu di pelatarannya, ketemu nggak sama tuan rumah? Isi, lalu bikin status, di rumah Pak Aseng. Tapi baru di pelatarannya. Ketemu nggak? Enggak. Pak Asengnya belum pulang kerja. Ketemu nggak? Enggak. Oh masuk, dibawa masuklah ke ruangan suci. Karena Tuhan itu maha besar, maha segala-galanya. Dia punya tahta. Kalau menghampiri Tuhan, mesti panggil asistennya. Betul enggak? Nah, Tuhan nggak tinggal di sini. Dia tinggal di sini. Tapi anugerah Tuhan ketika Yesus mati, tabir ini terbelah. Sehingga antara ruangan suci dan ruangan maha suci itu menjadi buka. Jadi orang percaya Yesus minimal lah saudara masuk di ruangan suci. Tapi goal kita ada di ruangan maha suci. Amin. Nah orang kalau tidak mau berdamai dengan semua orang, itu nggak bisa tinggal di sini. Paling-paling di sini. Berdosa. Tuhan ampuni ya Tuhan ya. Aku masih sakit hati. Tuhan bilang, ampunilah. Tapi sulit Tuhan. Kalau tengok wajahnya itu Tuhan, dongkol lagi Tuhan. Ada yang begitu? Bertobatlah. Oke, nah kita lihat berikutnya. Orang yang tinggal di sini, kepo, sibuk, gosip, sakit hati. Makanya saudara-saudara, mari sama-sama jangan pandang, jangan fokus sama perasaan hati. Yuk bilang sama-sama, jangan fokus sama perasaan hati. 2, 3. Fokus kepada pengharapan sorgawi. Amin. Kenapa kita nggak bisa mengampuni? Karena fokusnya di sini. Rasanya kalau bisa balas dendam itu puas. Kalau Anda puas, udah balas orang, Anda nggak masuk sorga. Pilih mana? Oke lah, Anda percaya Yesus, orang bilang sekali selamat, tetap selamat. Oke, masuk sorga. Tapi nggak ketemu Yesus. Orang masuk ke sini bertamu. Mana Pak Gembala? Ada di dalam. Sibuk ya? Lagi berdoa. Ya, tungguin. 2 jam nggak selesai. 3 jam nggak datang. Kecewa nggak? Itu baru ketemu saya. Anda bisa bayangin saya nggak ada apa-apanya dengan Tuhan. Pencipta langit dan bumi ini. Amin.
Kalau Anda bisa ketemu dengan Tuhan dalam kemuliaannya, itu sukacita yang luar biasa. Amin. Nah, karena itu saudaraku, jangan fokus sama sakit hati dengan hal-hal yang ada di dunia. Jujur, kadang-kadang kita dengan pasangan kita ini bisa berantem, bisa beda pendapat. Betul enggak? Saya suka jalan, istri saya suka diam di rumah. Kenapa? Kalau diam di rumah enggak keluar duit. Kalau keluar rumah, itu keluar duit. Namanya bendahara pasti ini. Betul enggak? Beda enggak? Beda. Bisa cekcok enggak? Hanya gara-gara enggak mau diajak keluar sakit hati sama istri. Mulai dari sekarang aku enggak mau lihat wajahmu. Saudara pikir mungkin engkau bisa clash dengan pasanganmu. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan, fokusku sekarang bukan di pelataran. Fokusku di pengharapan kemuliaan sorgawi. Amin. Bisa beda pendapat, tapi fokus kepada Tuhan dan mengampuni pasangan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau sama, maaf saya berkata, sama orang lain Anda tidak bisa mengampuni. Saya yakin sama pasanganmu sendiri juga engkau nggak bisa mengampuni. Saya ulangi ya. Kalau saudara tidak bisa mengampuni orang lain, saya jamin pasanganmu sendiri kalau salah, engkau juga nggak bisa mengampuni. Betul? Sulit sekali. Karena itu pengampunan dimulai dari rumah sendiri. Saya suka sindir-sindir istri saya. Ini ada istri saya di belakang. Saya falling in love sama istri saya. Istri saya dulu waktu masih awal-awal, sayang, ini kalian ya, sayang. Nanti biasa kalau kita belum menikah kan sayang. Sayang. Nanti nanti aku siapin semuanya. Baru kamu mandi. Masakan aku siapin. Begitu aku menikah, aku ditinggal makan. Aku tunggu-tunggu handuk, pakaian nggak ada yang siapin, aku cari sendiri. Lalu aku berkata kepadanya, mana itu semuanya sayang? Dia cuma berkata begini, aku nggak tahu kalau menikah ternyata sibuknya luar biasa. Terus apakah saya marah, dendam? Mulai hari nyesel aku nikahin kamu. Begitu? Tidak. Amin. Itu bunga pernikahan kita. Makanya yang belum menikah ingat-ingat. Kalau si Diang Gombal, dengar, belum tahu rasanya nikah. Kalau dia sudah bilang, aku tahu rasanya nikah. Kamu jawab, pasti kamu duda. Iya toh? Dia udah tahu rasanya nikah. Oh, aku tahu nikah itu sibuk. Dari mana kau tahu? Curiga, engkau bukan perjaka dan engkau adalah duda. Oke, kita lanjut ya. Nah, harusnya orang Kristen bukan di sini, tapi sibuknya di sini, dan bahkan dia bisa ada di tempat ini. Apa sibuk di sini? Dimulai dari sini ya. Sibuk baca Alkitab. Kenapa saudaraku? Karena di ruangan suci itu dimulai dari 3 peralatan. Yang pertama adalah meja roti sajian itu bicara tentang persekutuan dengan firman. Mau tahu lebih jelas ada di mana? Member class. Yang kedua, ada namanya satu alat yang kedua, namanya adalah kaki dian emas atau pelita. Mau tahu isinya? Ada di mana? Member class. Lalu ada alat yang ketiga, namanya mesbah dupa. Saya jelaskan sedikit, walaupun nanti diceritakan di member class. Ya, mesbah dupa itu bicara tentang pujian, penyembahan. Orang Kristen itu harus sibuk baca Alkitab, hidup dalam penyembahan. Ya, berikutnya ikuti tuntunan Roh Kudus dan melayani Tuhan. Amin. Itu di sini. Ya, saya tanya kira-kira kalau sudah dilihat begini, saudara ada di mana? Ini surga itu ada tingkatannya, ada levelnya. Level 1, level 2, level 3. Di luar sini pasti nggak ada di sini. Karena dia belum percaya. Tapi kalau sudah percaya Yesus sudah lewat pintu. Bisa ada di sini, bisa ada di sini. Tapi belum ada di sini karena saudara masih ada di sini. Kalau di sini berarti sudah wisuda. Saya mau tanya, kalau ditanya levelmu ada di mana? Di pelatarankah? Sudah di ruangan suci? Nggak usah jawab sendiri dalam hati. Nanti supaya nggak malu gitu loh. Ada di mana saudara? Tanya sama dirimu.
Kalau engkau masih sibuk ngurusin sakit hati orang, jangan bilang di ruangan suci ya. Masih di pelataran. Amin. Tapi kita semua dimulai dari pelataran, dan kita mau masuk di ruangan suci. Sampai kelak kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau masuk ruang maha suci. Untuk punya pengharapan sorgawi. Amin. Nah, orang percaya, mengapa harus ada di sana? Saudaraku, supaya kita, kalau Anda sudah mulai dengan ini, meja roti sajian, ya, ini persekutuan dengan firman, ada 7 kaki dian emas, ini hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, karunia Roh Kudus, kayak saya tadi sementara khotbah, Roh Kudus bisa kasih firman. Dan ini bukan cuma saya, semua orang yang percaya Yesus pasti bisa dengar suara Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah, mengapa kita nggak bisa fokus di sini? Karena kita cuma fokus kepada tadi bisnis, rumah tangga, keuangan, semua di sini. Dan yang paling bahaya kalau bicara bisnis itu bicara rival, saingan bisnis, betul enggak? Orang bisnis itu kadang-kadang saingan. Ya, bagaimana caranya supaya langganan dia pindah sama saya? Ya kan? Nah, ini ada di sini, saudara. Tapi kalau saudara masuk di sini, engkau nggak mikir soal saingan. Tapi engkau fokus kepada tuntunan Roh Kudus. Aku percaya kalau aku bisnis, Tuhan yang bisa kirim pelanggan-pelanggan. Amin. Nggak perlu tendang kawan saudara yang bisnis. Nggak perlu menjatuhkan temanmu yang bisnis. Seringkali orang yang ada di sini bisnis tapi suka jatuhin orang. Amin. Dan orang menjadi sakit hati tanpa sadar. Dia sedang membangun kutuk bagi dirinya sendiri. Tapi kalau dia hidup oleh firman, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hidup dalam pujian dan penyembahan, suka menyembah, suka menikmati hadirat Tuhan. Lain yang dibawa. Fokusnya bukan di sini. Fokusnya bukan pada bisnisnya. Tapi fokusnya adalah ada di sini. Yaitu kepada kemuliaan saudari. Caranya bagaimana? Mematikan daging. Hidup dalam kemuliaan sorga. Gak mungkin saudara bisa matikan sakit hati kalau Anda tidak punya persekutuan dengan firman. Katakan amin. Mau lepas dari sakit hati? Baca Alkitab. Saya ulangi ya. Mau bisa mengampuni? Baca Alkitab. Amin. Mau bisa mengenal pribadi Tuhan? Lebih sungguh lagi? Baca Alkitab. Kalau sudah lihat ya, aku Pak kalau lihat wajahnya dia sakit hati, berarti kau kurang baca Alkitab. Amin. Kalau saudara masih terbawa dengan emosi karena lihat wajahnya orang yang menjengkelkan, engkau kurang baca Alkitab. Kalau kau suka baca Alkitab, yang muncul di benakmu, di pikiranmu adalah isi hatinya Tuhan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Saya nggak tahu mau bicara ini hari ini. Tapi saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Karena begini, tanpa kekudusan kita nggak mungkin lihat. Padahal kita di sorga bukan cuman lihat Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau makan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana memakan bersama dengan Tuhan? Kalau kita, saudaraku, lihat aja nggak boleh. Anda bisa bayangkan? Anda datang ke sini, lalu Pak Agyong bilang, maaf ya, Pak Gembala nggak bisa ditemui. Wih, kayak malaikat. Kayak malaikat saja ya toh. Kecewa saudara ya. Nah, saudara masuk surga. Tapi Tuhan bilang, sorry. Kamu nggak bisa lihat Tuhan. Ngintip jak. Boleh nggak? Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa lihat Tuhan. Karena itu fokus kita. Kemuliaan sorgawi itu bicara tentang kekudus. Ya, makanya perhatikan ini. Fokus di sana, matikan daging, hidup dalam kemuliaan, memerintah bersama Tuhan. Kalau saudara hidupmu mau fokus kepada kemuliaan surga, pengharapan surgawi, akan kejar. Sakit hati lewat. Amin. Mungkin ada teman bisnis yang cut bisnismu. Jangan fokus sama itu. Itu tipu daya dunia. Yang membuat saudara jadi marah, jadi benci, jadi sakit hati. Amin. Kita lupa yang bisa mengambil alih bisnis kita itu adalah Tuhan. Amin. Kalau ada temanmu yang sikat bisnismu, engkau berkata, ampuni dia Tuhan. Dia enggak tahu, aku ini pelayannya Tuhan.
Amin. Dia nggak tahu bisnisku itu kayak Pak Purba ini. Mungkin Pak Purba punya bisnis dan mungkin anak buah nggak beres. Kalau engkau tahu fokusmu kepada kemuliaan surgawi, kau akan berkata, yang ngatur bisnisku itu Tuhan. Kalau dia mau macam-macam, dia urusannya sama Tuhan. Katakan, ampuni dia. Doakan dia, supaya dia bertobat. Kalau enggak mau bertobat, Tuhan akan tarik. Seperti engkau ngangkat anak kucing, you know? Anak kucing, sini kucing, gitu kan? Enggak, anak kucing tarik, tidak. Ngerti ya? Tuhan yang tarik itu. Amin. Dan Tuhan akan kirimkan orang-orang yang terbaik. Orang-orang benar. Orang-orang yang kudus. Orang-orang yang setia kepada saudara. Anda percaya dengan hal itu? Anda percaya dengan hal itu? Amin. Pengharapan orang percaya itu adalah kemuliaan surga. Amin. Sakit hatiku itu duniawi. Benci itu duniawi. Fokus kita kemuliaan surga. Nah, orang percaya harus punya pengharapan akan kemuliaan surgawi. Kalau tidak ada, maka kita hanya akan sibuk di sini. Di dunia. Kita nggak akan pernah sampai di sini kalau nggak punya pengharapan. Makanya mari lemparkan pengharapanmu sampai di sini. Ya. Ya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati semua kita. Menghadapi tahun depan, saya doakan setiap saudara akan punya pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya nggak bilang bahwa saya nggak pernah marah. Saya bisa marah. Ya, saya bisa sakit hati. Tapi kalau kita punya pengharapan yang kita labuhkan di kemuliaan surgawi, di tahtanya Tuhan, semua itu kita akan lepaskan dan kita mengasihi, mengampuni orang lain. Amin. Mau mengasihi? Mau mengasihi orang lain? Mau punya pengharapan surgawi? Mari sama-sama kita melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan, singkat ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya. Dia berikan. Amin. Roh Kudusnya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, dia Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hati dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu
saja Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Perjalanan hidup kita tidak mudah. Kita seringkali harus bertemu dengan satu situasi di mana kita harus berurusan dengan hati. Harus mengampuni, harus sabar, harus lemah lembut. Kita tahu tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Saya ingin berdoa untuk para pria di tempat ini. Anda yang rindu, Tuhan berikan kekuatan buat saudara. Dan engkau punya pengharapan surga, Anda boleh angkat tanganmu di atas. Semua pejamkan mata dan engkau fokus dengan Tuhan. Anda minta sama Tuhan, Roh Kudus beri kekuatan hati. Anda bisa selisih pendapat dengan istri. Anda bisa marahan dengan teman. Kadang-kadang harus marah dengan anak buah. Kadang-kadang kau bisa kesal dengan situasi yang terjadi. Tapi ketika kau mengangkat tanganmu, kau berdoa dan kau berkata, Roh Kudus, ini aku. Katakan sama-sama, Roh Kudus ini aku. Tolong aku. Penuhi aku. Supaya aku bisa berjalan sesuai dengan firman. Jangan berdoa buat setiap saudara. Fokus dengan Tuhan. Yang kau percaya ketika kau tutup mata ada kuasa yang mengalir dalam hidup saudara. Bukan dari saya, tapi dari Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat. Amin. Terima dengan percaya. Pagi ini Roh Kudus engkau melihat setiap pribadi yang mengangkat tangan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pria di tempat ini Tuhan. Berikan kekuatan sebagai laki-laki yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Aku berdoa buat engkau, hai para pria. Hai para pria, aku berdoa buat engkau. Terimalah kekuatan daripada Roh Kudus. Untuk engkau punya pengharapan. Dan pengharapanmu itu engkau lemparkan jauh. Sampai di belakang tabir. Tempat di mana Tuhan itu bertahta. Engkau akan punya kekuatan untuk hidup dalam kelemah lembutan. Seorang pria yang gagah perkasa. Tapi hatinya lemah lembut. Seorang pria yang takut akan Tuhan. Seorang pria yang hidup benar. Seorang pria yang bisa mengampuni. Seorang pria yang bisa sabar. Dan segala keadaan aku berdoa untuk engkau. Jadilah pria yang hidup benar. Jadilah pria-pria yang takut akan Tuhan. Mulai hari ini, terima dengan percaya. Terima dengan percaya Tuhan melepaskan kuasa kekuatannya untuk membuat engkau bisa mengampuni orang lain. Engkau bisa sabar. Engkau bisa kuat. Engkau bisa handle setiap keadaan. Dalam kekuatan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan turunkan tangan saudara. Saya akan berdoa untuk para wanita. Wanita, kalau kau percaya Tuhan sanggup memberimu kekuatan. Kau boleh angkat tangan. Kalau kau tahu kau butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Kau boleh angkat tanganmu dan kau secara pribadi kau berkata kepada Tuhan. Roh Kudus ini aku. Roh Kudus ini aku. Aku datang kepadamu. Mohon kekuatanmu. Minta kekuatanmu. Berharap pada kekuatanmu. Memampukan aku. Jadi penolong. Jadi penolong. Jadikan aku wanita. Yang takut akan Tuhan. Yang hidup benar. Yang mengasihi Tuhan. Aku bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati. Aku bisa mengasihi orang-orang yang mungkin membenci aku. Aku bisa mengampuni dan melepaskan kasih yang daripadamu kepada orang-orang yang mungkin beberapa waktu ini sempat membuat kesal isi hatiku. Tapi aku percaya pagi ini Roh Kudus ada di tempat ini. Engkau akan memberi kekuatan kepadaku. Para wanita terima dengan percaya ada kekuatan daripada Roh Kudus. Para wanita terima dengan percaya ada kekuatan daripada Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Kekuatan yang dahsyat dan ajaib mengurapi engkau. Mengurapi engkau hai wanita. Mengurapi engkau di dalam nama Yesus. Menjadi wanita yang tangguh. Yang tidak mudah sakit hati. Yang tidak mudah kecewa. Orang yang wanita yang bisa mengampuni. Wanita yang bisa melepaskan kasih dan pengampunan. Lemah lembutan daripada Roh Kudus mengalir atas hidupmu. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Halah Roh Kudus jamah. Mari semua kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan.
rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekarang kami akan terima perjamuan kudus. Mari semua pelayan perjamuan kudus bertahan.